kelompok 5, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi S1 Teknologi Informasi. Perkenalkan, nama saya Hudatul Aulia. Nama saya Tasya Salsabila. Nama saya Ropika. Nama saya MJ Bakri. Kami akan menjelaskan secara singkat tentang perkembangan sejarah Komputer. Yang pertama akan dibacakan oleh Vika. Jadi sejarah komputer ada 5 generasi. Saya akan membacakan generasi pertama tahun 1940 sampai 1956. Selama periode pertama ini, generasi pertama dari komputer mulai dikembangkan. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk menyimpan memorinya. Tabung vakum digunakan untuk memperkuat sinyal dengan mengendalikan gerakan elektron ruang evakuasi. Komputer generasi pertama sangatlah sulit untuk dioperasikan dan berbiaya sangat mahal. Unipas dan ENIAC adalah contoh komputer generasi pertama yang digunakan Badan Sensus Amerika Serikat. Generasi kedua akan dibacakan oleh Aulia. Kemudian generasi kedua dari tahun 1964 sampai 1971, teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor. Penggunaan transistor pada komputer mulai digunakan di akhir 1950-an. Keunggulan transistor adalah bentuknya yang lebih kecil. Dengan bentuk minimalis dari transistor, komputer menjadi lebih kecil dan hemat energi. Di generasi kedua ini, bahasa pemrograman mulai diperkenalkan, seperti contohnya COBOL dan Fortran. Teknologi penyimpanan memori juga berubah dari drum magnetik menjadi teknologi magnetik. IBM 7000, NCR 304, IBM 650, IBM 1401, Atlas Mark III adalah contoh dari generasi kedua komputer. Generasi ketiga akan dibacakan oleh Tasya. Generasi ketiga 1964 sampai 1971, pengembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga komputer. Bentuk transistor semakin diperkecil dan ditempatkan di chip silikon yang dinamakan semikonduktor. Teknologi ini semakin mempercepat kinerja komputer. Selama periode ini, mouse dan keyboard mulai diperkenalkan. Generasi ketiga juga sudah dilengkapi dengan sistem operasi PDP-8, PDP-11, ICL 2900, IBM 360, dan IBM 370 adalah contoh dari komputer generasi ketiga. Selanjutnya, generasi keempat. Generasi keempat 1971 hingga sekarang. Di periode ini, prosesor mikro mulai diperkenalkan saat ribuan sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam sebuah silikon chip yang kecil. Prosesor pertama Intel 404 chip mulai menjadi otak utama di sebuah komputer. Saat periode inilah istilah personal komputer atau PC mulai digunakan. Dengan teknologi yang lebih maju, generasi keempat menjadi tonggak awal pembangunan internet. IBM 4341, DIC-10, Star 1000, PUP-11, dan Apple II adalah contoh komputer generasi keempat. Selanjutnya generasi kelima, sekarang hingga masa depan. Komputer generasi kelima dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih dalam tahap pengembangan. Contoh teknologi yang sudah sering digunakan adalah teknologi pengenal suara. Penggunaan pemrosesan paralel dan superkonduktor menjadi dasar dari kecerdasan buatan. Tujuan dari komputasi generasi terbaru adalah untuk mengembangkan perangkat yang merespon bahasa manusia. Sekian dari kami, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.